Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan dimensi 3 yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas jarak titik ke bidang. Mari ikuti pembahasannya. Baik, pada sebelumnya kita telah membahas tentang jarak titik ke titik, jarak titik ke garis pada bangun ruang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jarak titik ke bidang, ya, jarak titik ke bidang pada bangun ruang. Namun sebelumnya, sebelum kita membahas tentang jarak titik ke bidang, yang perlu kalian pahami terlebih dahulu yaitu adalah yang pertama, proyeksi titik ke garis, ya. Proyeksi titik ke garis. Proyeksi titik garis itu adalah pencerminan titik ke sebuah garis yang menghasilkan titik bayangan atau titik proyeksi. Pencerminan atau penjatuhan titik ke sebuah garis yang tepat berada di bawahnya misalkan akan menghasilkan titik bayangan, sehingga ruas garis yang dibentuk antara titik tersebut dengan titik bayangannya tegak lurus garis. Contoh misalkan titik A dan ruas garis dan garis G. Titik A diproyeksikan ke garis G akan diperoleh titik aksen, ya, akan diperoleh titik aksen. Maka ruas garis antara titik A dengan aksen itu tegak lurus dengan garis G, ya, tegak lurus dengan garis G. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami adalah proyeksi titik ke bidang, ya, proyeksi titik ke bidang, yaitu adalah pencerminan titik ke sebuah bidang yang menghasilkan titik bayangan atau titik proyeksi, ya. Sehingga ruas garis yang dibentuk antara titik tersebut dengan titik bayangannya tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang tersebut. Misalkan di sini adalah bidang alfa, ya, ada bidang alfa, kemudian ada titik P, ya, itu ada titik P. Kita proyeksikan titik P ke bidang alfa, akan diperoleh di situ suatu titik yang ada pada garis, di mana garis itu ada pada bidang alfa, yaitu adalah P aksen, di mana ruas garis PP aksen itu tegak lurus dengan garis yang ada pada bidang tersebut dan tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang tersebut. Ini adalah proyeksi titik P pada bidang alfa. Sehingga dari dua hal ini kita kemudian bisa menentukan bahwa jarak titik ke bidang itu adalah panjang ruas garis antara titik tersebut dengan titik proyeksinya yang ada pada bidang. Untuk lebih jelasnya kita contoh pada bangun ruang, ya, contoh pada bangun ruang. Kita perhatikan kubus ini, kubus ABCD EFGH, di mana kita tunjukkan jarak titik A ke bidang BCGF, ya, jarak titik A ke bidang BCGF. Kemudian yang kedua, jarak titik B ke bidang ACGE, jarak titik B ke bidang ACGE. Maka untuk lebih jelasnya, coba kita lihat bangun ruang kubus ini dari sisi depan, kita juga lihat dari samping maupun dari atas maupun dari bawah. Perhatikan ilustrasi berikut. Baik, coba perhatikan gambar kubus dimensi 3 ini. Jadi posisi titik A itu berada pada bidang alas, yaitu berada di depan di sebelah kanan. Itu posisi titik A. Sementara posisi dari bidang BCGF itu berada di sebelah kiri
dari kubus, yaitu sisi sebelah kiri tegak dari kubus. Ya, seperti ini. Di sebelah kiri dari kubus merupakan sisi BCGF yang dimaksud pada soal. Oleh karena itu, jarak antara titik A ke BCGF ini bisa kita lihat posisi dari titik A ke bidang BCGF. Kita lihat dari depan, ya. Posisi dari depan tegak lurus, ya. Posisi titik A, ya. Ini posisi titik A berimpit dengan titik D, dan titik B berimpit dengan titik C, sehingga dari depan kelihatan tegak lurus seperti ini. Dilihat dari sisi belakang pun kelihatan ini bahwa AB itu tegak lurus dengan bidang BCGF. Lihat dari sisi kiri pun juga kelihatan, ya. Jadi AB ini kelihatan AB ini tegak lurus dengan bidang BCGF, ya, tegak lurus. Yang kedua adalah, pertanyaannya adalah jarak antara titik B dengan bidang ACGE. Kita tahu di sini bidang ACGE itu adalah ada pada kubus yang melintang di tengah. Suatu misal di sini perpotongan antara BD, ya, antara B dengan titik D, dan antara titik A dengan titik C, ya, itu berpotongan di titik I, ya, berpotongan di titik I di sini. Nah, ini berpotongan di sini. Maka BD, ya, BD dan garis AC ini tegak lurus karena ada pada sisi alas E. Nah, kita lihat, kita putar, misalkan dari sini kelihatan, nah, BI itu tegak lurus. Dari belakang juga kelihatan, ya. Atau kita lihat dari atas, nah, ini juga, nah, itu juga kelihatan bahwasanya itu tegak lurus, ya. Itulah jarak titik B ke bidang ACGE adalah, ya, BI pada gambar ini. Oke, setelah kalian menyaksikan, memperhatikan ilustrasi tadi, maka kita bisa menunjukkan jarak titik A ke bidang BCGF. Kita tahu di sini bidang BCGF-nya itu ada di sebelah kiri, sisi kiri dari kubus yang berwarna kuning. Sementara titik A itu ada bidang alas yang di pojok. Maka jarak titik A ke bidang BCGF ini adalah ruas garis AB, ya. Ruas garis AB. Kenapa ruas garis AB? Karena ruas garis AB ini tegak lurus dengan bidang BCGF. Kemudian yang kedua, yaitu jarak titik B ke bidang ACGE, ya. Bidang ACGE yang berwarna biru ini, yang berada di tengah-tengah kubus. Sementara titik B berada pada alas kubus pada pojok depan. Maka jarak titik B ke bidang ACGE itu adalah jarak dari titik B tegak lurus dengan bidang ACGE. Di situ ada titik O sebagai perpotongan dari diagonal AC dan diagonal BD yang ada di belakang. Sehingga BO itu merupakan ruas garis yang menunjukkan jarak titik B ke bidang ACGE, karena tegak lurus, ruas garis BO itu tegak lurus dengan bidang ACGE. Dan untuk selanjutnya kita contoh soal, ya. Setelah kalian memahami, bisa menunjukkan jarak titik ke bidang dengan dua contoh tadi, sekarang kita pada contoh soal, sekaligus nanti akan menghitung berapa jarak titik ke bidang. Contohnya adalah diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm, ya. Rusuknya 8 cm. Tentukan jarak antara titik E ke bidang BDG.
jarak titik E ke bidang BDG. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan soal ini, maka langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah deskripsikan dulu bangun kubus ABCDFGH. Buat dulu bangunnya seperti apa, kemudian deskripsikan dulu posisi titik E dan bidang BDG. Artinya di manakah letak posisi titik E dan bidang BDG pada kubus. Setelah itu baru yang ketiga adalah tunjukkan yang mana jarak titik E dan bidang BDG tersebut pada kubus tadi. Kita tunjukkan. Baru yang terakhir, kalau sudah ketemu posisi titik E dan bidang BDG, baru dihitung berapa jarak titik E dan bidang BDG. Maka untuk lebih mudahnya kita lihat kembali ilustrasinya sebagai berikut. Oke, sekarang kita perhatikan kubus ABCDFGH ini. Pada soal latihan ini tadi disebutkan jarak titik E, ya titik E yang berada di pojok kanan, ya atas dari kubus titik E ke bidang BDG, ya bidang BDG. Nanti kita lihat dari sini bidangnya menuju ke D, ya menuju D, kemudian nanti ke G, ya. Maka pada bidang ini kita lihat posisi dari bidang BDG, ya. Ini posisi dari bidang BDG, ya. Bidang BDG berupa segitiga, kelihatan berupa segitiga di dalam kubus, ya, di mana ujungnya ada pada titik G, ada pada titik G, dan pada sisi bawahnya itu ada ruas garis BD, dan sisi sampingnya itu ruas garis BG, ya BG, dan pada sisi yang sebelah sana ada ruas garis DG. Ini adalah bidang BDG pada kubus ABCDFGH. Sementara titik E berada pada pojok atas daripada kubus yang sebelah depan. Nah, ini jarak ini merupakan jarak antara titik E ke bidang BDG yang berwarna biru ini, ya. Sehingga kalau dari sini kelihatan bidang BDG-nya jadi sebuah garis, sehingga nampak sebuah segitiga. Inilah gambaran posisi daripada titik E, jaraknya ke bidang BDG. Oke, setelah kalian mengetahui ilustrasi tadi, coba kita selesaikan soal tadi. Dari kubus ABCDFGH ini dengan rusuk 8 cm, kita akan menentukan jarak titik E ke bidang BDG. Kita tahu bahwa bidang BDG itu adalah bidang yang berwarna kuning itu, yang berupa segitiga, itu adalah bidang BDG. Sementara titik E ada pada ujung atas daripada kubus, yaitu pada bagian depan, ya titik pojok bagian depan itu adalah titik E. Berapa jarak titik E ke bidang BDG? Maka yang perlu kita lakukan yang pertama, kita proyeksikan titik E ke bidang BD, ke garis BD, ya. Proyeksikan titik E ke garis BD. Tentunya hasil proyeksinya adalah berupa ruas garis yang tegak lurus dengan ruas garis BD. Kita tahu di situ bahwa ada titik Q sebagai titik proyeksi kepada garis BD, maka EQ tegak lurus dengan BD. Kemudian untuk selanjutnya kita tarik garis EG yang merupakan sejajar dengan EC, ya. EC sejajar dengan EG. Sehingga dari situ kita tarik garis antara titik G dengan Q. Antara titik G dengan Q, sehingga ada segitiga EQG, ya, segitiga EQG. Maka jarak titik E ke bidang BDG itu adalah jarak titik E ke garis QG, di mana garis QG itu ada pada bidang BDG. Jadi jarak titik E ke bidang BDG adalah jarak titik E ke garis QG, di mana di situ kita tahu bahwa EQG
itu adalah segitiga yang ada pada bidang ACGE ya. EKG segitiga yang berada pada bidang ACGE. Sehingga bisa kita lihat jaraknya di situ, titik E ke garis IG yaitu adalah EE aksen, di mana aksen merupakan proyeksi dari titik E ke garis IG dan tegak lurus dengan garis IG. Inilah yang nanti kita sebut sebagai jarak dari titik E ke bidang BDG, itu adalah ruas garis EE aksen yang tegak lurus dengan bidang BDG. Jadi E aksen inilah yang akan kita cari. Nah, kita bawa keluar sekarang segi 4 persegi panjang ACGE ya. ACGE kita bawa keluar, yang di dalamnya ada segitiga EKG. Kita lihat di situ bahwa kita akan menentukan jarak antara titik E ke E aksen ya. Kita tentukan, kita harus tahu dulu berapa panjangnya QG yang tentunya sama dengan EQ dan berapa panjangnya EG. Kita lihat bahwa panjang daripada EG, EG itu adalah, kalau di dalam kubus itu kita lihat EG itu diagonal bidang. Karena di situ rusuknya 8 cm, maka diagonal bidangnya ada 8 akar 2 cm. Ini kita telah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian PG itu panjangnya adalah setengah daripada EG, di mana EG adalah diagonal bidang 8 akar 2 cm, maka PG itu adalah 4 akar 2 cm. Kemudian QP itu adalah ruas garis yang sejajar dengan AE dan GC dan panjangnya juga sama. Kita tahu AE dan GC itu adalah rusuk daripada kubus yang panjangnya 8 cm. Maka QP di sini atau PQ itu juga 8 cm. Sehingga dari sini kita bisa menentukan, kalau PG sudah diketahui, PQ diketahui, maka kita perhatikan segitiga PQG ya. Segitiga PQG kita perhatikan di situ yang berwarna kuning ya. Segitiga PQG yang berwarna kuning, kita akan mencari panjangnya QG. Kita tahu PQG itu segitiga siku-siku di titik P, sehingga kita bisa menggunakan teorema Pythagoras bahwasanya QG itu adalah akar dari PQ kuadrat ditambah PG kuadrat, yaitu akar dari 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat, sehingga diperoleh akar 64 ditambah 32, sehingga diperoleh itu adalah akar 96. Kalau disederhanakan menjadi 4 akar 6 cm. Jadi di sini dari segitiga PQG diperoleh panjang QG 4 akar 6 cm. Tentu sama dengan panjangnya EQ, karena EQG itu merupakan segitiga sama kaki ya. EQ dan QG itu panjangnya sama. Di dalam segi 4 ini, persegi panjang ini, EQ dan QG panjangnya sama. Sehingga nanti kita bisa mencari luas segitiga EQG dengan rumus alas dan tinggi segitiga yang berbeda. Luas segitiga EQG sama dengan luas segitiga EQG. Yang kiri menggunakan alasnya QG, yang kanan menggunakan alasnya EG. Tentu luasnya sama karena segitiganya adalah segitiga yang sama, yaitu satu segitiga dengan nama yang sama, hanya menggunakan rumus perhitungan alas dan tinggi yang berbeda. Yang kiri kita menggunakan setengah kali QG kalikan EE aksen. EE aksen itulah yang merupakan tinggi segitiga dan nantinya yang akan kita cari berapa panjangnya.
Sedangkan yang kanan menggunakan setengah kali EG dan tingginya adalah KP atau PQ. Dan kita sudah tahu semua berapa panjang masing-masing ruas garis tersebut. Yang kiri kanan kita coret setengahnya. Kemudian IG sama dengan E aksen sama dengan EG kalikan KP. Sehingga EE aksen akan diperoleh EG kalikan KP dibagi QG, ya. Maka kemudian kita substitusikan yang telah kita tahu tadi, bahwasanya EE aksen itu sama dengan 8 akar 2 kali 8 dibagi 4 akar 6, ya. 4 akar 6 itu panjang daripada IG. Maka diperoleh di sini dengan mencoret 48 dengan 4 diperoleh 16 akar 2 dibagi akar 6. Maka dengan merasionalkan penyebutnya diperoleh 16 akar 2 per akar 6 kalikan akar 6 per akar 6. Sehingga diperoleh E aksen 16 akar 12 per 6. Kemudian akar 12 kita sederhanakan menjadi 2 akar 3, diperoleh 16 per 3 akar 3 cm. Jadi jarak titik E ke titik E aksen itu 16 per 3 akar 3 cm. Itulah jarak antara titik E ke bidang BDG. Maka dari contoh soal ini dapat kalian kembangkan kepada bangun ruang yang lain, baik itu prisma maupun limas. Silakan kalian berlatih untuk menghitung jarak titik E ke bidang BDG. Demikian pembahasan tentang jarak titik ke bidang yang telah kalian ikuti mulai dari materi, contoh soal, dan pembahasannya. Silakan berlatih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.